Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rija Jihad Fajrullah dari kelas A akan menjelaskan materi tentang kaidah dan ejaan bahasa Indonesia. A. Pengertian kaidah dan ejaan bahasa Indonesia. Kaidah merupakan rumusan asas yang menjadi aturan dan dijadikan patokan atau dalil bagi siapapun yang memakainya. Ejaan merupakan kaidah-kaidah cara mendeskripsikan suara bunyi, baik istilah frasa, kalimat ataupun lainnya ke dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf alfabet, dan hukum tentang tanda baca. Kaidah ejaan ialah keseluruhan peraturan yang melambangkan suara, ujaran, unsur serapan, alfabet, dan tanda baca. Peraturan tentang penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia wajib memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik merupakan bahasa Indonesia yang digunakan dengan konteks berbahasa serta selaras dengan nilai sosial rakyat. Bahasa Indonesia yang benar ialah bahasa Indonesia yang sesuai menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia mencakup kaidah tata bahasa, ejaan, serta pembentukan istilah. Ketentuan tentang kaidah bahasa Indonesia diatur menggunakan peraturan materi. Penerapan kaidah dan ejaan bahasa Indonesia. Pemakaian huruf abjad. Abjad dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri 26 huruf. Huruf vokal, A, I, U, E, O. Huruf diftong, gabungan huruf vokal A, I, A, U, E, I, dan O, I. Gabungan huruf konsonan, gabungan KH, K, Nga, Nya, Sya, masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Huruf kapital, penggunaan dan penulisannya wajib sinkron dengan EYD. Huruf miring, tata cara penggunaan dan fungsi huruf miring diatur dalam PUB. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul bab atau subbab. Huruf konsonan terdiri dari 12 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Penerapan kaidah dan ejaan bahasa Indonesia. Penulisan kata dasar, kata sandang, si, dan sang. Kata ganti, angka dan bilangan. Singkatan dan akronim. Partikel, kata depan, pemanggalan kata, gabungan kata, bentuk ulang, dan kata berimbuhan. Unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti force major. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks
bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperti sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.